Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Aleta Fauzia dengan NIM 1022443 dari kelas C124 Program Studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sedikit mengenai analisis korelasi. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Ida Jalila Fitria, SEMM. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini ada analisis korelasi, yaitu metode statistika untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan dua variabel. Jadi kita pengen tahu apakah perubahan pada satu hal akan diikuti oleh perubahan pada hal lainnya, baik itu yang bergerak searah maupun berlawanan. Kemudian ada jenis hubungan korelasi. Ada korelasi positif, artinya hubungan searah jika nilai variabel X naik, maka Y juga ikut naik. Contohnya, jika jam belajar naik, maka nilai ujian juga naik. Kemudian korelasi negatif, yakni hubungan berlawanan arah, yang dimana jika nilai variabel X naik, maka Y justru turun. Contohnya, semakin tinggi tingkat stres, maka semakin rendah kualitas tidur. Kemudian ada jenis koefisien korelasi, diantaranya ada Pearson, Sperman, dan Kendall-Tau. Namun yang lebih sering digunakan itu adalah metode Pearson. Nah, ini merupakan tabel kekuatan hubungan. Koefisien ini disimbolkan dengan huruf R, dan ini kategori-kategorinya. Nah, ini ada rumus koefisien korelasi Pearson. Di sini ada R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, ini ada contoh soalnya, diketahui data sampel, jam belajar, dan nilai ujian 3 orang siswa. Kemudian kita akan menentukan nilai koefisien korelasi dengan metode Pearson. Nah, kita akan menghitung dulu X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y-nya. Ini X kuadratnya itu didapat dari misalkan ini. Berarti 20 pangkat 2 sama dengan 400. 20 pangkat 2 sama dengan 400, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian nilai Y kuadratnya sama, dipangkatkan 2, 40 pangkat 2 berarti 1600, 35 pangkat 2 1225, dan 15 pangkat 2 225. Kemudian nilai X dikali Y itu 20 kali 40 hasilnya 800, dan ini juga sama perhitungannya, dan jangan lupa juga ditotalkan setiap perhitungannya ini. Nah, kita masuk ke perhitungannya. 3 itu jumlah banyaknya data, 1, 2, 3. Dikali 1575 itu total nilai XY. Kemudian dikurang 45 itu total nilai X, dan 90 itu total nilai Y. Dibagi akar 3 itu jumlah data, jumlah banyaknya data. 825 itu total nilai X kuadrat, dikurang 45 itu total nilai X, kemudian dikuadratkan. 3 masih jumlah banyaknya data. 3050 itu total nilai Y kuadrat, kemudian dikurang 90 itu total nilai Y, kemudian dikuadratkan. Kita jumlahkan dulu, 3 dikali 1575 sama dengan 4725. 45 dikali 90, 4050. Dibagi akar 3 kali 825, 2475. 45 pangkat 2 itu 2025. Kemudian 3 dikali 3050, 9150. 90 pangkat 2 itu 8100. Maka kita jumlahkan dulu, 4725 kurang 4050 sama dengan 675, dibagi akar 2475 kurang 2025 450 dikali dengan 9150 dikurang 8100 itu hasilnya 1050. Berarti 450 kali 1050 hasilnya akar 472.500. Ininya masih tetap. Nah, kita hitung dulu akar dari 472.500 itu hasilnya 687,386. Berarti 675 dibagi 687,386 hasilnya 0,982. Maka nilai koefisien korelasi dari data jam belajar dan nilai ujian 3 orang siswa hasilnya 0,982, yang artinya ini termasuk kategori sangat baik.
Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.